Jadi baik, selamat pagi untuk kita semua. Jadi, kembali lagi bersama saya, Maria Anissa Turenora, dengan NIM 2020 280 253. Saya di sini akan menjelaskan tentang asimilasi unsur hara. Jadi sebelum mengetahui terlebih dalam apa itu asimilasi unsur hara, mari kita lihat dulu pengertian asimilasi. Asimilasi pada tumbuhan adalah proses penyusunan senyawa-senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan adanya energi matahari. Proses asimilasi pada tumbuhan adalah fotosintesis. Fotosintesis ini menghasilkan senyawa kompleks berupa karbohidrat yang dibentuk dari senyawa sederhana, karbodioksida, dan uap air. Jadi berikutnya kita lihat di pengertian unsur hara. Jadi unsur hara ini adalah suatu senyawa atau zat organik yang ada di dalam tanah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi pada pertumbuhan dan perkembangan ini dimulai sejak perkembangan biji, kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan yang kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Jadi kita lihat apa itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan di sini adalah proses pertambahan ukuran atau volume massa tinggi atau panjang yang permanen dan bersifat tidak balik. Proses ini bersifat kualitatif, artinya dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Contohnya seperti biji, terus menuju ke kecambah, lalu tanaman muda. Dia di sini tinggi tanaman itu bertambah. Jadi itu adalah pengertian dari pertumbuhan. Berikutnya, kita lihat tentang pengertian dari perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju dewasa. Proses berjalan sesuai dengan pertumbuhan, berbeda dengan pertumbuhan. Jadi, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Dengan kata lain, perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan angka. Jadi pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman berjalan seiringan, di mana sel pada jaringan meristem aktif membelah, kemudian mengalami diferensiasi menjadi jaringan, selanjutnya berkembang menjadi organ, sehingga siap melakukan reproduksi. Berikutnya, tahapan perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Dalam tahapan ini dapat dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Jadi pada fase vegetatif ini, fase pembentukan organ tubuh vegetatif seperti akar, batang, dan daun. Pada fase vegetatif dimulai dari perkecambahan hingga tumbuh menjadi tanaman muda yang lengkap akar, batang, dan daunnya. Sedangkan pada fase generatif ialah fase pembentukan organ reproduksi atau generatif, yaitu bunga. Fase ini dimulai dari pembungaan, pembuahan, dan pematangan buah atau biji. Berikutnya kita lihat di jenis pertumbuhan dan perkembangan. Pada jenis pertumbuhan ini ada dua. Yang pertama pertumbuhan primer dan yang kedua pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan primer ini, pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer, sedangkan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan yang dikotil atau gimnospermae. Jadi setelah saya menjelaskan tentang jenis pertumbuhan dan perkembangan, berikut ini kita akan lihat gambar dari jaringan. Ini meristem.
Ada gambarnya. Ini adalah pertumbuhan sekunder. Sedangkan ini adalah pertumbuhan sekunder. Jadi baik, setelah melihat gambar, kita lihat lagi yang berikutnya. Dua jenis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi di sini ada faktor internal atau dari dalam. Faktor ini ada faktor genetik, faktor yang diturunkan dari induknya, dan ada hormon. Jadi di sini ada auksin yang berfungsi untuk memacu perpanjangan sel, merangsang terbentuknya bunga dan buah, serta mengaktifkan kambium. Yang kedua, sitokinin yang berfungsi untuk memacu pembelahan sel dan pertumbuhan akar dan tunas. Yang ketiga, giberelin yang berfungsi untuk merangsang perkecambahan biji. Yang keempat, etilen yang berfungsi merangsang pemanasan buah dan penuaan daun. Dan terakhir adalah asam absitat yang berfungsi untuk merontokkan daun. Jadi yang pertama kan faktor internal. Jadi yang kedua ini adalah faktor atau dari luar. Jadi pada faktor ini, suhu tumbuhan merupakan suhu lingkungan yang sesuai agar bisa tumbuh, berkembang, dan hidup. Misalnya bunga tulip hanya hidup di lingkungan subtropis yang bersuhu rendah dan tidak akan bisa tumbuh di lingkungan tropis yang bersuhu panas. Jadi ini nih dia tuh membutuhkan cahaya, kelembapan, oksigen, air, dan unsur hara. Jadi di sini cahaya itu, tumbuhan sangat memerlukan cahaya yang proses fotosintesis dan gerak tumbuhan. Sedangkan kelembapan adalah uap air yang ada di udara. Kelembapan sangat diperlukan untuk tumbuh dan berkembang pada tumbuhan seperti lumut dan jamur. Yang kita dapat lihat yang ketiga adalah oksigen. Oksigen di sini sangat diperlukan untuk proses respirasi pada tumbuhan. Yang keempat, air. Jadi di sini jika tanpa air, tumbuhan tidak akan mampu bertahan hidup. Yang terakhir, unsur hara. Unsur hara ini merupakan makanan dari tumbuhan. Jadi baik, sekian saja video yang dapat saya jelaskan. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.